Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kita di sini akan bersama-sama berdiskusi atau membahas tentang teknologi di dalam administrasi. Sebelum kita membahas atau berdiskusi lebih lanjut, maka kami memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Pertama, ada Faradita Zakaria. Kedua, Muhammad Dani Rais. Ketiga, Indi Ismi Salsabila. Dalam pembahasan ini, kelompok kami menjadi 4 macam bagian dalam pembahasan teknologi di dalam administrasi. Pertama, apa itu rumusan teknologi? Kedua, apa yang dimaksud tipologi teknologi dan macam-macamnya? Ketiga, apa yang dimaksud teknologi dan struktur organisasi beserta bagiannya? Dan yang terakhir, dan keempat, apa saja peran administrasi dalam merumuskan teknologi informasi? Rumusan teknologi, apakah itu? Rumusan teknologi, peran teknologi di dalam organisasi mempunyai arti yang tidak sama dengan teknologi panggilan keseharian kehidupan kita. Dikarenakan, kita biasanya menganggap kata teknologi dalam konteks yang spesifik. Sedangkan di dalam peran teknologi di organisasi, tidak spesifik yang kita anggap, sebab mencangkup teknologi yang luas. Teknologi panggilan keseharian kita yang spesifik misalnya bidang mesin-mesin pabrik, bidang elektronik dalam rumah tangga, bidang transportasi seperti motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, dan sebagainya. Sedangkan peran teknologi di dalam organisasi dikatakan apapun sarana atau perangkat yang diperlukan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai teknologi organisasi. Contoh dalam organisasi, kantor kelurahan menggunakan mesin ketik, telepon, stempel, alat-alat tulis, sepeda, atau motor dinas, tetap saja itu semua termasuk dalam teknologi di administrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tipologi teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu tipologi teknologi. Tipologi teknologi atau dapat disebut juga sebagai pembagian teknologi, di mana pembagian tersebut telah dikemukakan oleh para ahli organisasi yaitu John Woodward, Charles Perrow, dan James Thomson. Tipologi menurut Woodward yaitu ia mengumpulkan data tentang struktur organisasi seperti jumlah jenjang hierarki, rentang kendali, komponen administratif, tingkat formalisasi, dan seterusnya. Dan ia juga mengumpulkan data finansial yang mengklasifikasikan apakah perusahaan itu termasuk di bawah rata-rata, rata-rata, atau di atas rata-rata dalam pencapaian keuntungannya. Terdapat 3 tipe teknologi menurut John Woodward yaitu produksi unit, produksi massa, produksi proses, di mana produksi unit berarti perusahaan yang membuat produknya secara tunggal atau custom made product atau dalam kuantitas kecil. Produksi massa itu berarti perusahaan yang membuat produknya dalam jumlah besar atau massal. Produksi proses berarti perusahaan yang dalam produksinya itu bertahap atau berproses. Yang kedua yaitu ada tipologi Perrow. Perrow mendefinisikan teknologi sebagai suatu aksi atau tindakan yang diperbuat seseorang terhadap suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau perangkat mekanis dalam rangka membuat suatu perubahan pada objek tersebut. Terdapat 4 tipe teknologi menurut Perrow, yaitu teknologi kerajinan, craft technologies, teknologi rekayasa atau engineering technologies, teknologi rutin atau routine technologies, dan teknologi non-rutin atau non-routine technologies. Yang terakhir yaitu tipologi Thomson, di mana Thomson itu lebih menekankan pada tingkat ketidakpastian atau uncertainty yang disebabkan oleh teknologi. Ada 3 tipe teknologi menurut Thomson yaitu long link teknologi atau teknologi rantai panjang, mediating teknologi atau teknologi mediasi, dan yang terakhir intensive teknologi atau teknologi intensif. Teknologi dan struktur organisasi. Selanjutnya adalah keterkaitan antara teknologi dan struktur organisasi. Yang pertama, teknologi dan kompleksitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris teknologi rutin berkorelasi positif dengan kompleksitas rendah. Makin tinggi rutinitas, maka sedikit jumlah kelompok pekerjaan dan lebih sedikit dibutuhkan keahlian profesional di dalamnya. Sebaliknya, teknologi non-rutin mendorong pada kompleksitas yang lebih tinggi. Rentang kendali menjadi sempit karena supervisor tidak dapat mengendalikan terlalu banyak orang di bawahnya. Mengingat karakteristik tugas-tugas yang begitu kompleks, diferensiasi vertikal pun meningkat karena lebih banyak tenaga kerja yang terspesialisasi.
Yang kedua, teknologi dan formalisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi rutin berkorelasi positif dengan formalisasi. Namun bila dikontrol dengan ukuran organisasi, maka korelasi tersebut biasanya hilang. Teknologi rutin berkaitan erat dengan manual peraturan, job description, dan derajat spesifikasi dari job description tersebut. Sebaliknya, pada teknologi non-rutin lebih dibutuhkan ruang dan fleksibilitas, sehingga tingkat formalisasi biasanya rendah. Yang ketiga, teknologi dan sentralisasi. Hubungan teknologi dan sentralisasi dimoderasi oleh tingkat formalisasi. Baik sentralisasi maupun formalisasi adalah dua hal yang sama-sama merupakan mekanisme kontrol dalam organisasi. Dalam hal ini, pengelola organisasi dapat mempertukarkannya satu sama lain. Jadi, tampaknya teknologi rutin berkorelasi positif dengan sentralisasi, manakala formalisasi rendah. Dalam hal ini, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kerja hanya sedikit. Namun, jika formalisasi tinggi, maka pengaruh teknologi rutin akan lebih tampak pola menurunnya sentralisasi. Peran administrasi dalam merumuskan teknologi informasi. Apakah itu? Jadi, peran administrasi dalam merumuskan teknologi informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai sosio-kultural dan kekuasaan dalam teknologi. Maksudnya, pemilihan teknologi pada dasarnya tidak terlepas dari konteks sosial budaya yang melingkupi pengambilan keputusan itu sendiri, bukan semata-mata karena melihat efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Dikarenakan terdapat pula norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan faktor kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan terhadap pengetahuan mengenai desain dan praktik-praktik produksi, yang semuanya bisa mempengaruhi pemilihan teknologi dalam organisasi. Kedua, yaitu karakteristik teknologi baru. Menurut White, teknologi baru dicirikan oleh sifatnya, yang kemudian dibagi menjadi 3, yaitu pertama, stokastik, kedua, continuous, dan ketiga, yaitu abstrak. Pertama, stokastik merupakan teknologi-teknologi baru yang cenderung random atau acak ketika sedang mengalami masalah. Peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan cenderung tidak bisa diantisipasi. Inilah hal yang menjadikan salah satu sifat dari karakteristik teknologi baru. Kedua, yaitu continuous, merupakan teknologi baru umumnya bersifat otomatis. Dalam sistem ini, efisiensi diatur sendiri oleh mesin, sementara petugas sekedar berfungsi mengontrol bahwa peralatan itu bekerja dengan baik atau tidak. Ketiga, yaitu abstrak. Pada biasanya, mesin-mesin pada teknologi baru biasanya tidak bisa dilihat atau dipahami oleh operatornya mengenai bagaimana cara kerja sebenarnya di mesin tersebut. Sehingga, pengetahuan dan cara kerjanya tertanam sepenuhnya di dalam mesin. Maka dari itu, operator membuat sebuah simbol untuk memahami bagaimana mesin itu bekerja. Ketiga, kontrol dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting dengan melakukan sebuah kontrol manajerial dalam organisasi oleh pemimpin. Teknologi-teknologi baru merupakan suatu sarana yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Sistem teknologi informasi yang memberikan 5 peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. Selain itu, dari pengimplementasikan dan pemanfaatan teknologi-teknologi informasi memiliki dampak positif. Terjadinya efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka waktu panjang memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Pengontrolan yang dilakukan pemimpin melalui teknologi informasi dapat secara cepat dan besarnya daya pengelolaan data pada teknologi komputer saat ini. Bukanlah suatu hal yang sulit dalam pengontrolan di dalam organisasi oleh pemimpin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas diskusi atau pembahasan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.